Halo Sobat Biru, datang lagi di channel aku Biru TV. Kali ini mau bikin konten pendidikan guys. Aku mau bahas tentang uji kompetensi khususnya perawat guys ya. Bentar lagi kawanku mau uji kompetensi. Aku mau coba kerjain soal sambil ku bahas-bahas sedikit lah guys ya. Udah kira-kira 2 tahun aku nggak baca soal-soal hukum nih guys. Semoga masih ingat guys ya. Semoga masih adalah ilmunya dikit-dikit. Nah, kenapa aku bikin video? Karena menurut penelitian yang aku lakukan waktu skripsi itu guys, kita itu lebih malas guys baca buku, nulis, apalagi nulis guys. Lebih suka tuh kita nonton video. Nah, ketika informasi itu berupa video, kita bisa menyerapnya melalui lagi nongkrong pakai headset, lagi rebahan, nonton, mau tidur, kita nonton. Dan jadi kita bisa menyerap informasinya kurang lebih 80-90% guys. Oke, so jadi jangan lupa like, comment, subscribe gas. Wah, hitungan soal pertama ada hitungan. Seorang klien laki-laki 45 tahun terapi NaCl 2000 tetes dalam 24 jam, tersisa 1200. Wah, ini pakai rumus guys. Aku kasih tips ya guys ya. Aku hukum kemarin hitungan gak aku kerjain guys, aku lewatin aja dulu. Waktunya bakalan habis guys nanti guys kalau kalian terlalu fokus pada hitungan. Hitungan itu bonus lah, paling cuman ada 3-5 guys hitungan. Nah, ternyata ada rumusnya kan. Ada kata kunci dari soal tersebut: cairan infus awal 2000, setelah 10 jam sisanya 200, dan sisanya 1200. Cara mencarinya 24 jam dikurang 10, 14 jam. Mau dikurangnya terus dikali 3. Wah, agak ribet ini guys ya. Gak usah belajar hitungan guys ya, aku agak nggak terlalu suka guys. Nah, ini Nyonya M menderita DM tipe 2, 42 tahun dengan luka gangren. Nah, jangan terlalu fokus pada skenario. Tipsnya, satu tips daripada aku ngerjain soal kom, langsung ke soal. Pada perawatan luka setelah dilakukan pelepasan balutan luka perban, apakah tindakan? Nah kan, jadi kan skenario nya ngabisin waktu guys kalau kalian baca langsung. Padahal dia cuma tanya SOP nya aja guys. SOP nya perawatan luka itu apa? Balutan, tindakan selanjutnya dilakukan setelah pelepasan luka perban. Nah, setelah perawatan, kita kan mau perawatan luka nih guys, kita lepas dulu balutannya apa guys? APD yang utama. Jadi apa pilihannya? A, sudah pasti. Bismillahirrahmanirrahim, memakai handscoon. Selamat, jawaban Anda benar. Next. Nah, itu tadi guys, kita harus mengenali soal itu dengan baik guys, baru kita bisa jawab. Oke, next. Perawat pada unit ruang nifas merawat klien baru saja melahirkan dengan risiko plasenta previa. Plasentanya tertinggal guys. Tuh. Manakah risiko yang muncul terkait plasenta previa? Nah, plasenta previa guys. Kalau ada plasenta previa yang tertinggal pada saat melahirkan, apa risikonya? Biasanya akan dilakukan kuretase. Kuretase mengakibatkan apa guys? Perdarahan. Tuh, rencana perawatan melakukan pengawasan pada klien. Diperhatikan. Nah kan, benar kan pertanyaannya, masih mempersiapkan. Nah, apa yang perlu kita siapkan, yang perlu kita awasi itu apa? Perdarahan guys, karena biasanya plasenta previa dikuretase dan mengakibatkan pendarahan. Kalau infeksi masih belum lah guys ya. Hipertensi apalagi gagal ginjal nggak nyambung, kemungkinan perdarahan sama infeksi. Tapi infeksi kalau sudah terlalu lama guys, sampai laparotomi, sampai dibedah. Kalau masih awal paling perdarahan. Oh iya benar. Kita bahas 20 soal aja dulu guys ya. Tuan X lewat kecelakaan lalu lintas. Saat Tuan X dibawa ke IGD, Tuan X telah terpasang penyangga leher, neck collar guys ya. Terlihat tidak sadar, terdapat darah dalam mulut dan hidung. Nah, ini soal apa guys? Ini soal gawat darurat. Gawat darurat kuncinya ABC. E, airway, jalan napas harus paten. B, breathing, pola napas cepat, napas pendek, napas dangkal. Nah, itu breathing.
C. Circulation, perdarahan. Perdarahan itu biasanya berupa fraktur terbuka seperti itu guys. Circulation, perdarahannya guys, seberapa cc. Nah, terus pertanyaan, manakah hal yang harus Anda prioritaskan? Sudah bilang nggak boleh dibalik CAB, BAC, apa ABC aja, abjad itu guys, airway. Kita lihat di jawaban ini, memasang jalan nafas buatan lewat mulut. Bisa jadi memastikan tingkat kesadaran, nggak nyambung guys ya, ABC ya guys ya kuncinya. Melakukan suction, bisa jadi karena terdapat darah ya di mulut dan hidung, airway-nya nih, sumber pendarahan. Paling terakhir guys, C. Circulation, memastikan GCS. Belum guys, memasang jalan nafas buatan lewat mulut, melakukan suction. Oh, harus memasang jalan napas dulu. Jalan napas ini gudel guys, biasanya orang tidak sadar itu lidahnya jatuh ke belakang guys, itu bisa menutup airway jalan napas. Nah, makanya perlu jalan napas buatan gudel atau opa. Nah, pasang di mulut biar lidahnya tidak jatuh. Nah, setelah sudah aman, paten jalan napas, airway paten, baru bisa disuction. Bismillahirrahmanirrahim, benar, mantap sekali. Kita baru soal 5 guys. Seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? Nah, mengalami peningkatan. Nah, berarti yang teratasi saat apa guys? Anak tidak mengeluarkan air mata, itu tanda-tanda dehidrasi guys, kekurangan cairan, berarti bukan teratasi. Kita seleksi ya guys ya. Berat jenis urin 1030, udah agak lupa aku guys, kayaknya berat jenis urin masih kurang nyambung guys ya. Terus C, pengeluaran urin kurang dari 1 mili, yang normal itu lebih dari 1 mili guys, lebih. Ini berarti tanda dehidrasi masih ada. Kemungkinan berat jenis urin kita singkirkan dulu, kemungkinan iya ya guys ya. Anak lemah itu salah satu ciri dehidrasi. CRT kurang dari 2 detik, tandanya udah bagus, sirkulasinya udah bagus, capillary level time. Nah, itu kalau ciri-ciri shock walaupun kekurangan cairan, shock hipovolemik lewat CRT guys. CRT itu yang ditekan nih, kurang dari 2 detik, berarti dia sirkulasinya sudah aman, cairannya sudah teratasi guys. Kemungkinan CRT berat jenis urinnya nggak mungkin, sepertinya benar guys. D, benar. Oke, lanjut lagi. Seorang klien berusia 45 tahun datang ke ruang IGD bersama teman kerjanya 1 jam yang lalu. Klien ketika dan temannya ingin memasang teralis plafon rumah klien tersengat listrik, terdapat luka bakar. Nah, ini langsung kita bahas saja guys. Luka bakar ditanyakan, luka bakar pada telapak tangan sampai ke siku. Tangan ke siku segini guys ya, kiri dan kanan nih, kiri dan kanan. Kaki kanan sampai alat vital. Alat vital kita, nah ini kalian harus hafal guys, masih hafal. Nah, kalian baca aja guys, rumus 9 rule of itu pasti keluar guys kalau teori luka bakar. Ini berarti kanan, tangan ini 4,5 ya, 4,5 guys, 4,5 ditambah 9 terus kelamin 1 10 kan 4,9 kan, kelamin 1 10 tambah, bentar guys, kaki, oh ini 18 kan 1 aja guys pada sebelah kaki kiri kaki kanan sampai pada telapak kanan sampai ke siku sebelah kiri dan kanan,
kaki kanan. Nah kaki kanan kan siku ini kiri kanan 4,59 10 kaki ini kanan kaki, walaupun kanan sama kiri sama aja nilainya rule of 9 itu guys. 18 tambah 10 28. Kalian harus hafal guys, harus hafal ini, harus hafal. Setelah nonton videoku ini kalian harus hafal, pasti keluar guys rule of 9 derajat luka bakar. Benar 28. Mantap sekali. Next, perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua. Anggapan normal nih, sering buang air trimester kedua, tekanan darah itu udah nggak normal guys ya, bisa mengakibatkan PEP guys, sering buang air udah nggak bagus, penurunan produksi apalagi itu guys, peningkatan motoritas ini peningkatan nggak bagus lah guys, bisa diare ya mungkin ya, peningkatan nadi meningkat sih, nggak terlalu guys, nadi meningkat bisa nadi, oh iya benar nadi guys ya, tekanan darah PB tadi sudah nadi ini. Nah kan yang normal apa? Perawat manajer. Nah ini kalian harus paham kuncinya, kalian harus paham autokratik, situasional, demokratis, just free, sama kombinasinya seperti apa guys. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya, ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah. Nah, langsung kalau situasional itu berdasarkan situasi, dia lihat situasi dan kondisi, dia fleksibel. Demokratis itu gaya kepemimpinan yang melihat masyarakat atau melihat stafnya, pendapat stafnya. Kalau ini dia minta menunjuk langsung, autokratik. Kalau just free ini agak seloyoran gitu lah guys ya, pemimpin yang bebas. Kalian harus belajar guys, harus kalian pahami. Lampunya agak mati guys, kita cas dulu. Mana lampunya mati, baru sampai soal berapa. Prima Mari guys ya, kita hidup. Oke guys, lanjut lagi autokratik tadi ya, sekelas info tadi ya. Kalau kalian boleh tanya-tanya, bolehlah tanya-tanya di kolom komentar nanti tentang seputar hukum, tiku balas guys. Soal nomor 9, perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh ke sungai. Wah, ini soal hukumku kemarin guys, apa tindakan awal soal hukum, terus ada aku pernah baca soalnya, jadi aku tahu kunci jawabannya ini tindakan awal. Nah ini kita harus kesampaikan guys, ini kata kuncinya di tanggap bencana itu apa guys yang diaktifkan. Jadi yang harus tetap apapun soalnya nanti tetap tindakan awal yang harus dilakukan pada saat tanggap bencana, memanggil perawat supervisor untuk mengaktifkan prosedur respon bencana. Jadi kayak menambah suplai air steril, masih tindakan perawat itu memanggil ICU, memanggil departemen, melakukan rapat, menyiapkan selimut hangat, bukan. Jadi memanggil perawat supervisi mengaktifkan. Nah ini ternyata tanggap bencana di awal ini guys, memanggil perawat supervisor. Mantap sekali. Perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana?
Nah ini aku masih ingat guys sama pekerjaanku guys. Strabismus nih mata. Oh ini guys, maaf guys ya, agak di Indonesia kan strabismus kayak mata juling gitu loh guys. Jadi matanya nih bola hitamnya ke tengah nih. Nah jadi kita lihat tanda gejalanya. Pendengaran nggak mungkin, strabismus mata ya guys ya. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. Nanti kita tampung. Anak tidak saat diajak bicara, bukan. Anak selalu menggerakkan kepala, tidak. Antara fokus juling, diplopia, bukan. Kalau ini diplopia nih, kalau nanti ada soal diplopia jawabannya. Tidak dapat fokus, dia melihatnya double terus, tugas itu pandangan double, diplopia namanya. Nah ini kayaknya mata juling, tugas anak selalu memiringkan kepala. Soalnya juling kan, kita coba pura-pura juling, lihat. Iya, karena ketarikan otot matanya, jadi B. Bismillah. Oke, benar. Soal 10 sampai 20 aja guys ya. Klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas, sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Manakah strategi yang harus dimasukkan perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu klien menghadapi penyakitnya? Manakah strategi yang harus dimasukkan perawat? Oh, Guillain-Barré. Ini orang-orang fase terminal gas kanker. Nah ini teorinya sama gas kanker, CKD, pokoknya penyakit yang sebentar lagi mau meninggal gitulah guys, prognosisnya buruk lah. Nah tuh kalau bahasa medisnya kalian pasti tahu lah guys ya, prognosisnya buruk. Nah tindakan perawatnya apa? Kita cuman sisanya hanya memberikan klien kontrol penuh, bukan. Memberikan umpan balik positif dan mendorong reumatik, bukan. Memberikan obat. Nah biasanya dengan CKD, dengan penyakit sindrom Guillain-Barré udah fase-fase terminasi, jadi kita menghilangkan kecemasannya, kita puji terus, kita support. Nah jadi jawabannya memberikan informasi dan memberikan umpan balik yang positif, relaksasi untuk ansietasnya. Oke siap, mantap sekali. Klien mengalami defisit neurologis yang melibatkan sistem limbik. Manakah temuan pengajian? Nah kita harus tahu sistem-sistem nih, kalian harus belajar nanti guys. Sistem disorientasi pada tempat dan waktu itu bagian sistem mana. Kalian harus hafal nih defisit neurologis. Nanti kalian setelah nonton ini kalian hafal yang pertama tadi. Nanti pas terakhir yang pertama tadi ada yang derajat luka bakar, terus teori kepemimpinan, terus defisit neurologis ini guys. 3 guys. Afek datar, limbik, tidak mampu presentasi kayaknya bu. Oh limbik itu yang rusak guys, emosi perasaannya, afek datar. Oh iya benar, bismillah, benar, limbik afek datar guys ya. Perawat mantau tanda-tanda peningkatan TIK. Nah ini menjebak guys, aku sudah pernah baca soalnya ini. Lembut dan datar, jadi kayak kosong gitu, normal pada bayi. Nggak usah, ngapain kita tingkatkan asupan, beritahu dokter tinggikan, karena itu normal. Kalau nggak normal kan baru ini menjebak, jadi dokumentasikan aja. Benar. Perawat merencanakan tugas keperawatan untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman ditugaskan pada asisten perawat tanpa lisensi? Nah ini pasti ada, nanti kalian harus paham. Perawat tanpa lisensi nggak boleh melakukan tindakan invasif, kasarnya yang ada mencucuk, melukai bagian kulit. Nah itu invasif guys. Kalian membutuhkan bed atau mandi tempat tidur, tuh bisa lah tanpa lisensi. Kalian membutuhkan ambulasi, bisa lah. PRC, nah itu kan darah kan guys, kata aku tadi, kata kuncinya itu
tanpa lisensi yang nggak boleh, yang ada invasif. Dah jawab C. Tuh benar kan? Klien postpartum dengan cistitis, mana rencana cistitis? ISK sama cistitis mirip guys. ISK itu infeksi saluran kemih, cistitis itu infeksi kandung kemihnya guys, kurang minum biasanya guys. Wanita ini ya postpartum. Memberikan mandi atau rendam duduk, kompres ini pada perineum kalau ada nyeri bukan, hemoglobin kalau ada perdarahan, training bukan, asupan cairan lah guys ya, kurang minum kan tadi. Benar, mantap sekali. Perawat baru saja memberikan ibuprofen, proris pada memproris atau paracetamol lah guys ya, buat antipiretik, menurunkan suhu. Apa tindakan lain harus dilakukan? Membatasi cairan dalam 8 jam. Bukan, malah harusnya cairan tercukupi. Anak dengan air dingin belum, dalam 4 jam belum. Observasi suhu setiap 30 menit TTV ya memang harus diobservasi. Yang lebih penting, ini teori panas tuh guys, melepas pakaian tebal dan selimut untuk anak. D, benar. Nah jadi kalau orang suhu panas harus pakaian tebal dilepas, selimutnya yang tipis. Nah udah soal 17, perawat yang telah lama bekerja fasilitas. Nah ini lagi klien tepat untuk perawat berlisensi. Langsung ke soal aja guys ya. Nah yang mana ini kalian, ayo tebak. B, C, D, E. Terus sudah aku jelaskan, berlisensi bisa melakukan yang invasif, yang melukai, yang ada melukai, membuka kulit, apa, irigasi dan mengganti balutan. Nah ini dah pasti invasif, ini perawatan luka, harus dengan perawat berlisensi. D, perawat berencana untuk memberikan tindakan pencegahan kejang pada klien yang sedang dirawat di UGD. Manakah langkah-langkah yang harus dicantumkan perawat pada perencanaan untuk memastikan keamanan klien? A, menempatkan tempat tidur. Bukan, kejang bukan itu. Buat kalau sesak ini posisi semivolar, meletakkan spatula lidah. Nah ini pernah baca aku dulu pembahasannya. Ini masih mitos guys, orang zaman dulu pakai lidah itu malah bisa memecah gigi guys, kena sendoknya itu. Dan meletakkan oksigen. Nah ini mungkin tiba-tiba sesak kan, saksen biasanya ada lendir kan orang dengan kejang. C ini kayaknya, air minum enggak. C, benar. 2 soal lagi guys ya. Seorang klien dengan diagnosa anoreksia nervosa sedang mengalami kelaparan, berada pada sebuah perawat dengan 2 tempat tidur. Oh ini pernah juga aku baca dulu waktu UKOM. Klien manakah yang paling sesuai untuk dijadikan teman sekamar? Nah, anoreksia nervosa ini kita harus tahu guys, orang yang diet berlebihan, biasanya cewek-cewek guys yang diet berlebihan tuh udah makan kurang, aktivitasnya banyak biar pengen cepat kurus. Nah itu anoreksia nervosa. Klien dengan pneumonia, bahaya guys ya, biasanya daya tahan tubuhnya menurun juga, pasti tertular. Klien cenderung yang menjalani tes diagnosis. Nah ini tes diagnosis dia cuman cek tes diagnosis saja, belum ada penyakit guys, cuman MCU medical check up gitu guys. Klien yang cenderung mengatur orang lain, klien yang dapat bermanfaat, membantu saat makan, sering mengalami disorientasi, malah yang orang sakit jiwa semua ini. Yang bagus ini mengatur, jangan terlalu diatur juga orang anoreksia karena keras kepala, jadi klien yang menjalani tes diagnosis. B, karena di MCU tidak ada penyakit kan guys, cuma tes diagnosis. Benar. Nah soal terakhir, perawat melakukan perawatan klien perempuan yang masuk unit kesehatan mental karena anoreksia nervosa. Perawat masuk ruang klien dan menemukan bahwa klien sedang melakukan push up dengan keras. Nah ini ada juga di bahasan, dia terlalu fokus. Nah kita harus mengalihkan fokusnya, terus kita buat aktivitas seperti pengelolaan pasien dengan penyakit kejiwaan, mirip guys ini teorinya. Kemudian jawab
pilihannya jadi menyela klien dan menimbang klien segera, nggak usah terlalu langsung timbang, itu terlalu menjustifikasi klien, bisa tersinggung. Nah, menyela klien dan menaruhkan untuk, nah jadi mengalihkan perhatiannya B nih guys, menyela klien dan menaruhkan untuk membawa berjalan-jalan. C, membiarkan klien, nggak boleh, salah, sudah tahu salah tidak kita tegur kan, kata tidak untuk keras. Nah ini terlalu tidak ada solusinya, cuman kita mengatakan D belum menanyakan apa yang dilakukan. Nah dia mirip-mirip. Mirip-mirip menanyakan apa, tapi kita harus jeli. Jadi takut teronya anoreksia nervosa ini mengalihkan fokus klien mencari aktivitas baru buat klien, seperti pasien jiwa. B, bismillah, benar. Salah satu ya kayaknya aku tadi guys ya. Udah 2 tahun guys nggak belajar kesehatan, tapi kerja masih di kesehatan sih aku. Menyela klien kan guys. Nah itu saja guys, sekitar hampir 30 menit ya guys ya aku bicara tentang soal. Kalau lebihnya kata kuncinya yang harus kalian pelajari di sesi yang pertama ini. Yang pertama, kalian harus hafal namanya derajat luka bakar. Kedua, gaya kepemimpinan. Ketiga itu, nah nanti kalau ada keperautan tugas yang justifikasi, fidelity, kebenaran, justice itu